Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bayangkan sahabat, ada seorang calo fitnah mengaku lebih tahu sejarah hidup presiden daripada saksi hidup itu sendiri. Dia adalah Taufik, salah seorang mantan anggota DPR termuda katanya, yang juga pernah viral dulu karena berani mempidanakan Presiden Jokowi atas dasar ijazah palsu. Dan kini dia datang lagi tapi bukan membawa bukti, melainkan membawa caci maki. Dia bilang Pak Mulyono yang hadir di reuni UGM adalah Muhidi. Jadi ada sahabat Pak Jokowi yang kita tahu bersama namanya Pak Mulyono yang masuk di UGM Fakultas Kehutanan juga pada tahun 80, dan beliau satu angkatan dengan Pak Jokowi. Itu kemudian dituding oleh Pak Taufik ini bahwa beliau adalah orang yang menyamar ke dalam acara reuni yang khusus didatangkan oleh Pak Jokowi. Betapa bahayanya mereka semua ini ya. Bahkan lebih dalam lagi dia mengatakan bahwa Mulyono ini namanya Mukidi dan dia adalah calo tiket di terminal bus Solo. Ini saya kira bukan saja penghinaan tapi upaya licik menghapus jejak kebenaran demi memuaskan dendam pribadi. Tapi seperti kata pepatah, semakin kencang menabuh genderang dusta, semakin nyaring pula kebenaran menampar balik. Tadi sudah melakukan sedikit investigasi. Sudah saya ada investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode, dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi ya. Para termul ini, tolong ini berita ini disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli ya. Teman-temannya asli juga. Teman-temannya asli semua, ada semua. Dan teman saya kalau ditanya disertasi ya ngerti. Tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakidi bukan Mulyono ya, yang ternyata Wakidi, dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang memang bagian dari bis, tapi kalau dia ini bebas. Jadi misalkan nganjuk jaruban. Kita tayang di 2 channel ya, satu channel jurusan bahkan kelas pun dia tidak ngerti, nggak ada kelas saat itu, nggak ada jurusan. Nah, tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya, bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi ya, tapi manajemen hasil hutan gitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak tidak ada jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia itu soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo. Ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun juga di manajemen ekonomi, ekonomi manajemen. Adalah momen yang bikin kita geleng-geleng kepala. Di saat sang aktor Taufik dalam sandiwara ijazah palsu kembali berulah. Dia tak cuma menyerang Pak Jokowi sekali lagi, tapi juga menghina Pak Mulyono, saksi hidup yang hadir di reuni UGM, dengan tuduhan sangat keji menurut saya, disebut sebagai calo tiket di terminal Solo. Sebuah fitnah brutal yang seharusnya berujung hukum. Lalu muncullah Dian Sandi, kader PSI yang memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menemui langsung Pak Mulyono demi membela kebenaran yang dicabi-cabi oleh mulut tak bertanggung jawab. Karena pernyataan daripada Pak Taufik ini kemudian disambar oleh TIPA
disambar oleh Rismon Sianipar, disambar oleh Roy Suryo, dan dia memframing besar-besaran informasi ini seolah-olah bahwa Pak Mulyono itu betul-betul mukidi dan betul-betul beliau adalah calo tiket di Terminal Solo. Coba kita lihat bagaimana videonya. Ini kita sedang berada di Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Nah, kalau kita melihat video ini, saya kira jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Taufik ini tidak saja sesungguhnya menghina Pak Jokowi, tapi juga terang-terang menghina Pak Mulyono, dan termasuk saya kira UGM dihina. Bayangkan kehormatan orang dia injak-injak sesuka hatinya hanya demi panggung murahan. Kalau memang Pak Mulyono ini keberatan, ini berbahaya. Tamat sudah sandiwara yang bernama Taufik ini, pasti dia akan dipenjara sahabat. Mudah-mudahan saja Pak Mulyono keberatan dan dia melaporkan orang ini. Hanya saja memang kalau kita lihat Pak Mulyono ini orangnya sabar, saya lihat ini ya. Dia mampu menguasai dirinya, tidak emosional. Dan sekali lagi bahwa Taufik ini sepertinya lupa bahwa menyeret nama baik orang tanpa dasar itu bukan sekedar dosa moral, tapi bisa jadi urusan pidana. Apalagi kalau yang difitnah bukan hanya presiden, tapi juga rakyat biasa bernama Pak Mulyono yang tak pernah cari panggung. Jadi hati-hati Bung Taufik ya. Kadang yang paling ditertawakan sejarah bukan orang yang pernah salah, tapi orang yang selalu percaya pada kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Dan dalam kasus ini, Taufik sedang berdiri tepat di ujung jurang kebodohan itu. Saya kira apa yang terjadi memang soal ijazah Pak Jokowi ini sungguh luar biasa, yang menyeret banyak orang yang dimasalahkan oleh orang-orang bodoh semua ini. Orang-orang yang kedunguannya sudah sangat akut. Kasihan Pak Mulyono dengan keluarganya ya, orang yang tenang-tenang hidup, diseret-seret masuk ikut dalam narasi yang tidak berkesudahan. Tapi itulah apa yang dilakukan oleh mereka ini, pada akhirnya dia akan temui juga di ujung. Jadi kalau Taufik ini dilaporkan maka bertambah lagi, jadi yang tadinya hanya 15 kembali menjadi 16 orang sahabat. Dan bahkan lebih dari itu karena kemarin juga Refli Harun ya, saya up bahwa dia juga terancam. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.